Pernah nggak sih ngerasa kayak dikejar-kejar deadline terus, kewalahan sama tumpukan kerjaan, dan rasanya tuh energi udah habis banget? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sebuah filosofi yang kuat banget buat ngelawan kekacauan ini. Namanya esensialisme. Seni untuk melakukan lebih sedikit, tapi hasilnya jauh lebih baik. Penulis Greg McKeown menggambarkannya dengan pas banget. Rasanya tuh kayak kita maju, tapi cuma 1 milimeter, dan itu pun ke sejuta arah yang berbeda. Kita sibuk, kita gerak, tapi anehnya tuh kita nggak bener-bener nyampe kemana-mana, cuma capek di tempat. Relate nggak sih? Sibuk dari pagi sampai malam, terus pas udah mau tidur malah kepikiran. Sebenarnya, hari ini gue udah ngapain aja ya? Ini tuh perjuangan kita semua. Di dunia yang serba nuntut ini. Percaya deh, Anda nggak sendirian ngalamin ini. Cerita dari penulisnya sendiri ini bener-bener nampol. Coba bayangin, sehari setelah putrinya lahir, dia malah pergi meeting. Gila kan? Ini harga yang mahal banget yang harus kita bayar pas kita tanpa sadar ngejar semuanya. Momen berharga keluarga yang nggak akan bisa keulang, hilang gitu aja demi sesuatu yang kelihatannya penting, tapi sebenarnya nggak esensial. Dan yang ironis, kesuksesan kita sendiri itu malah bisa jadi bumerang. Inilah yang disebut paradoks kesuksesan. Jadi gini, awalnya kita punya fokus yang jelas, terus kita sukses. Nah, karena sukses, tawaran datang dari mana-mana. Tiba-tiba, fokus kita ambyar, dan kita balik lagi ke titik awal, maju 1 milimeter ke sejuta arah. Terus gimana dong solusinya? Nah, inilah jalan seorang esensialis yang bisa dirangkum dalam prinsip dari Jerman. Weniger, aber besser. Artinya, simpel, lebih sedikit, tapi lebih baik. Dan catat ya, ini bukan berarti jadi males-malesan loh, tapi soal menginvestasikan energi kita cuma ke hal-hal yang beneran penting. Kuncinya itu ada di mindset. Kita harus geser cara mikir kita. Dari yang tadinya ngerasa pasrah, ya saya harus lakukan ini, menjadi, oke, saya memilih untuk melakukan ini. Dari mikir semuanya penting, jadi sadar kalau cuma sedikit hal yang benar-benar penting. Ini soal ngambil alih kendali. Enaknya, ini tuh bukan cuma filosofi ngawang-ngawang. Ada metodenya, dan cuma 3 langkah aja, simple banget. Pertama, eksplorasi, buat nemuin apa yang vital. Kedua, eliminasi, buang semua sisanya tanpa ampun. Ketiga, eksekusi, jalanin hal-hal penting itu segampang mungkin. Yuk, kita kupas tuntas satu-satu. Oke, langkah pertama. Ini mungkin kedengarannya agak aneh ya, karena ini bukan soal ngerjain sesuatu. Justru kebalikannya. Ini soal berhenti sejenak, sengaja bikin waktu buat mikir, dan benar-benar nyari tahu apa sih yang paling berharga buat kita. Bedanya kelihatan banget. Non-esensialis itu kayak pemadam kebakaran. Selalu reaktif. Mana suara yang paling kenceng, itu yang didatengin. Semua peluang dianggap sama pentingnya. Nah, kalau esensialis, mereka proaktif. Mereka sengaja nyisihin waktu buat mikir, coba dengerin hal-hal yang nggak terucap, dan punya filter super ketat buat misahin mana peluang emas dan mana gangguan yang kelihatannya menarik. 8,6. Coba tebak, ini angka apaan? Ini rahasianya para master. Sebuah studi nunjukin kalau pemain biola paling jago di dunia itu tidurnya rata-rata 8,6 jam semalam. Bukan kerja lebih keras, tapi istirahat lebih baik. Ini pengingat keras buat kita untuk melindungi aset kita yang paling penting, yaitu diri kita sendiri. Pesan utamanya bener-bener jelek banget sih. Intinya, kita harus sadar dan sengaja milih prioritas hidup kita. Kenapa? Soalnya kalau kita nggak ngelakuin itu, ya orang lain yang bakal nentuin buat kita. Entah itu bos kita, klien kita, atau bahkan tuntutan di media sosial. Oke, sekarang kita masuk ke langkah kedua. Dan jujur aja, ini sering banget jadi bagian yang paling susah, eliminasi. Ini soal punya nyali buat bilang tidak, bahkan ke hal-hal yang sebenarnya kelihatannya bagus atau menarik. Nih, ada contoh dari dunia nyata. Ada seorang eksekutif yang awalnya tuh nggak enakan, takut nolak permintaan. Tapi dia nekat, dia coba mulai bilang tidak ke hal-hal yang nggak vital. Hasilnya, di luar dugaan, peringkat kinerjanya malah naik dan dia dapat salah satu bonus terbesar sepanjang karirnya. Ternyata, bilang tidak itu justru bisa naikin value kita loh. Anne Lamott bilang gini, dan ini keren banget, tidak adalah kalimat yang lengkap. Coba deh, renungin sebentar seberapa bebasnya rasanya. Kita tuh nggak punya utang penjelasan panjang lebar. Sebuah kata tidak yang sopan dan tegas, itu udah cukup buat ngelindungin waktu dan energi kita. Tapi kan ngomong tidak itu suka nggak enak ya. Tenang, ini ada beberapa skrip elegan yang bisa langsung Anda coba.
Kuncinya, kita bisa kok nolak permintaan, tapi tetap jaga hubungan baik. Bisa dengan cara nunda, nawarin alternatif, atau ya jujur aja kalau kita emang lagi banyak komitmen. Oke, kita sampai di langkah pamungkas. Setelah kita tahu mana yang penting dan udah buang yang nggak perlu, sekarang gimana caranya biar ngejalaninya gampang? Nah, kuncinya satu, singkirin semua hambatannya. Coba bayangin kita lagi naik gunung bareng-bareng satu tim. Seberapa cepat tim itu bisa sampai ke puncak? Jawabannya, ya secepat orang yang jalannya paling lambat di tim itu. Jadi kalau mau seluruh tim lebih cepat, bukan yang di depan yang disemangatin, tapi justru yang paling belakang yang harus dibantuin. Nah, inilah yang disebut hambatan atau bottleneck. Si pendaki terlambat inilah yang namanya bottleneck atau hambatan. Itu adalah satu rintangan terbesar yang nahan kita. Kemajuan yang beneran itu bukan datang dari benerin 100 hal kecil-kecil, tapi dari nemuin satu penghambat utama ini, terus kita beresin. Coba deh sekarang pikirin, apa pendaki terlambat di hidup atau pekerjaan Anda saat ini? Dan ngomongin soal kemajuan, kita juga sering salah kaprah. Kita suka pasang target gede banget, yang akhirnya malah bikin kita stuck dan gak gerak. Seorang esensialis itu kebalikannya. Mereka fokus ke kemenangan-kemenangan kecil, tapi konsisten. Justru kemenangan kecil inilah yang ngebangun momentum besar yang akhir bisa bawa kita ke terobosan. Ini nih jurus praktisnya. Coba tanya ke diri sendiri, apa kemajuan paling kecil yang bisa gue lakuin sekarang juga? Lupakan soal sempurna. Apa satu langkah terkecil yang bisa bikin kita maju? Mulai aja dari situ. Rayakan kemenangan kecil itu dan biarin momentumnya bergulir. Jadi buat apa sih repot-repot begini? Hasilnya tuh wah, bisa mengubah hidup. Anda jadi punya lebih banyak kejelasan, lebih pegang kendali atas hidup Anda, dan yang paling penting, lebih bisa menikmati perjalanannya. Inilah jalan menuju hidup yang dijalani tanpa ada kata, coba dulu saya. Ada kutipan indah dari penyair Mary Oliver yang pas banget buat jadi renungan. Di tengah semua tuntutan dan kesibukan dunia ini, kita perlu berhenti sebentar dan benar-benar mikirin. Dengan satu kehidupan yang kita punya ini, sebenarnya mau kita apain ya? Nah, jadi setelah semua obrolan kita, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Pertanyaan yang paling penting dari semuanya. Apa yang benar-benar esensial dalam hidup Anda? Dan kalau Anda sudah nemu jawabannya, tantangannya menjadi simple, walaupun nggak gampang. Eliminasi semua yang lain. Itulah inti dari esensialisme.